lalu kemudian menciptakan petir yang sambung menyambung, menciptakan angin puting beliung, lalu menciptakan tsunami yang sangat besar di dunia iblis. Jadi dengan itulah kita menghancurkan kerajaan-kerajaan yang dibangun oleh kuasa-kuasa kegelapan. Karena mereka selalu membangun, iblis selalu membangun. Bagaimana cara mereka membangun? Dengan cara dukun-dukun membangun kekuatan mereka dengan cara membaca mantra-mantra, dengan membaca pengajaran-pengajaran apa yang diberikan oleh kuasa-kuasa kegelapan, itu mereka membangun. Anak-anak Tuhan membangun dengan apa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka. Prinsipnya sama, konsepnya sama. Cuman bedanya membangun di dalam Tuhan, di kerajaan surga, atau membangun di dunia iblis. Lalu tepuk tangan ini juga adalah merupakan senjata. Jadi pada waktu bertepuk tangan, pada waktu bersorak-sorai, maka kalau ada anak-anak Tuhan di mana jari-jari mereka mengeluarkan cahaya-cahaya untuk menjatuhkan, untuk mengalahkan musuh-musuh. Lalu ada lagi yang mengeluarkan peluru-peluru, senjata-senjata. Ada yang peluru-peluru kecil. Lalu semakin besar kuasa, ada juga peluru-peluru yang besar. Dan ada yang juga jadi seperti mereka dilihat bahwa keluar dari tangan-tangan itu seperti kembang api. Dia ke atas dulu, tapi tidak terlalu atas. Setelah dia pecah memencar, baru kemudian kembang api itu masuk ke dalam tanah, ke dalam bumi, dan kemudian dia keluar lagi dengan membawa roh-roh orang mati, kalajengking, ular. Jadi cara seperti itu. Jadi dapat menembus dunia bawah tanah di alam roh. Lalu kemudian tari-tarian, coba kau lihat. Film-film, ya, film-film yang kita lihat, sebenarnya apa yang diambil oleh para sineas, baik itu dalam wujud kartun atau dalam wujud film-film silat, itu sebenarnya mengambil semua dari alam roh. Ambil dari alam roh lalu divisualisasikan. Ya, cuman ini adalah trikamera, tapi di alam roh tidak ada trikamera. Coba misalnya kemarin lihat ada teman kita, dia sudah dibaptis Roh Kudus, cuma kadang jarang-jarang datang. Nanti kemarin dia pergi ke tukang pijit, tukang mulut. Hati-hati kalau pergi ke tukang pijit ya, ke tukang mulut. Karena banyak pergi ke tukang pijit, ke tukang mulut dimasukin roh. Dimasukin roh. Jadi hati-hati. Ya. Lalu kemudian dia datang, dia bilang badannya semua sakit-sakit. Sakit-sakit. Lalu kemudian ya kita mulai doa. Ya biasanya kita langsung berbahasa roh, kemarin enggak. Kita pakai senjata puji-pujian kan. Baru mulai kita jamal ada ketuban itu semua bergetar. Kemudian lagu senjata kedua Pak. Allah. Darahnya amat kuasa, mulai pengudusan. Habis itu senjata yang ketiga, salibnya. Aduh, kacau. Ya, pelajari persenjataan yang dipakai. Kenapa darahnya? Karena dia pergi ke tempat yang najis. Jadi iblis yang najis ini kita serang dengan kekudusan darah Yesus. Jadi ada maknanya. Bukan berarti saya kalau misalnya lihat tiba-tiba nyanyikan itu asal-asalan nyanyi aja. Tidak. Itu adalah merupakan strategi peperangan. Jadi seharusnya tentara itu belajar. Semua yang dilakukan itu adalah strategi peperangan. Karena kalau saya pensiun, gimana coba? Panjang umur Pak. Makanya kan saya ngajar. Jadi diajar ya. Coba lihat. Nah,
Jadi begitu kita mulai itu kan dia mulai berontak, dia mulai guling-gulingan, dia tutup telinganya, ya. Terus ada paku yang keluar karena dimasukin paku, ya. Terus jadi inilah kita lihat bagaimana hebatnya, bagaimana dahsyatnya Tuhan, bagaimana dahsyatnya puji-pujian, dan iblis tidak mampu. Lalu pada terakhir apa? Pada terakhir, jadi secara roh dia adalah seorang pendeta, ya seorang pendeta, tapi pendeta kita tahu sebenarnya nama pendeta itu bukan di dalam kekristenan, sebenarnya tidak dikenal. Yang dikenal itu evangelis, rasul, kemudian ini. Pendeta itu kan ada di Buddha dan ada di Hindu, ya, ada di Buddha dan ada di Hindu. Cuman kita mengadopsi hal itu. Lalu kemudian apa? Lalu setan itu bilang, aku setannya, siapa yang menyuruh engkau memasuki properti kerajaan sorga? Apakah dia membuka celah? Tidak, dia tidak membuka celah. Aku yang mendobrak pintunya. Jadi ya masalahnya apa? Lalu kemudian kenapa dia bisa mendobrak? Karena ternyata malaikat-malaikat yang menjaga saudari kita ini nggak pernah dikasih makan. Jadi pada waktu iblis datang mereka tidak berdaya. Mereka kelihatan kurus, mereka itu lemah. Makanya saya kan tiap kali kalau datang di rumah doakan orang, saya kasih tahu dulu, tolong malaikat yang jaga rumahmu nanti dikasih makan. Kenapa orang dunia rajin gitu kasih makan jin? Tuhan nggak minta engkau sediakan kepala babi. Lalu kemudian bahkan beli harus beli. Atau orang Hindu harus sediain bunga pagi siang malam, minimal keluarin 45.000 kan bunga, itu bunga 7 rupa itu. Tuhan cuma suruh engkau berdoa, Tuhan cuma suruh engkau menyembah, Tuhan cuma suruh baca Alkitab, Tuhan cuma suruh memuji. Ya, murah untuk kasih makan malaikat, tapi susah benar. Jadi akhirnya kan terjadi, malaikatnya nggak bisa bikin apa-apa. Malaikat nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Mereka tidak disupport, mereka tidak diberi makan. Segitu saya selalu kasih tahu. Dan ini orang Kristen yang agak aneh. Tapi coba lihat orang dunia. Beli jin 1 ekor 25 juta. Itu jinnya jin lokal. Kalau jin dari Arab 1 ekor 45 juta. Yo, coba lihat di koran. Untuk jaga anak, jaga mobil, jaga rumah, jaga pabrik. Kita tiap kali datang rumah dikasih 50 malaikat. Ayo, coba bayangkan kalau Tuhan minta 1 malaikat 10 juta aja, 50 malaikat, ini orang makanya kita anak-anak Tuhan tuh kebangetan gitu. Cuman suruh jaga malaikat, kasih makan malaikat, susahnya luar biasa. Orang-orang dunia beli jin 1 ekor 25 juta. Nah habis itu kalau masalahnya beda, malaikat dibiarin kelaparan, dia gak akan makan kita. Jin, lu biarin dia kelaparan, dimakan kita. Itu beda. Iya loh, kita dicelakakan. Tapi malaikat enggak. Paling mereka kapan ada kolega datang gitu. Ya misalnya contoh, jadi kalau jadi gini kan, pas kita kumpul begini, kita datang malaikat kita kumpul semua, lalu bercerita, lu sama Lukas tuh sama komandan lu dikasih makan apa? Terus ada yang cerita, saya cuma dikasih makan singkong. Terus yang sebelah dikasih makan roti, waduh. Ya,